ya ngomongnya begini, cintaku sehidup semati. Sekarang mah pret ya, ogah katanya, bapak kan udah ninggal, ngapain jadi kudu di dalam rumah, sono jauh di Kober. Dulu mah kan dibanggain banget, bapak ganteng katanya, Arjunaku nggak ada yang lebih ganteng dari bapak. Pas sudah ninggal mah udah suruh sono. Bu, Rasulullah nggak begitu. Rasulullah di mana beliau wafat digali kuburnya di situ. Makanya kalau ibu ke Madinah, ke Masjid Nabawi, bapak umroh, bapak haji, itu nanti kubur Rasulullah itu berarti disitulah Rasulullah di mana digali, beliau di situ meninggal. Digandeng dengan kuburan Abu Bakar, digandeng lagi dengan kuburan Umar. 3 orang yang kuburnya jelas, orangnya di situ, jasadnya di situ. Di Madinah hanya 3 orang, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Yang lain di Baqi itu mah kita sulit ngelihatnya, nyarinya. Misalkan ada orang di sini meninggal di Madinah, di kuburnya di Baqi, nyarinya susah. Sebab di sana mah udah nggak kayak kita pakai nisan. Di situ kita mah kan banyak duit, duitnya banyak, nisannya apa? Marmer, biar ketahuan ini matinya mati kaya. Sebagian mati miskin yang nyolatin kepada ogah. Padahal Rasulullah dalam doanya, Pak, ini doa nggak pernah dibaca sama Ustadz Gufron. Apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ini doa Rasulullah yang nggak pernah dibaca sama kiai. Ibu jangan main amin aja. Tapi ibu pas tahu miskinan ogah jadinya. Oh, ada kata-kata miskin. Allahumma ahyini miskinan, kata Rasulullah, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan wafatkan saya dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku di dalam surga bersama orang-orang miskin. Itu doa Rasulullah. Berarti beda nggak tuh doa sama kita? Kita mah, ya Allah jadikan saya gonian orang kaya. Orang, walaupun memang Rasulullah nggak ngelarang kita jadi orang kaya. Bu, ibu boleh punya mobil mahal, tapi mobil mahal ibu jangan ditaruh di hati. Itu yang nggak boleh. Bapak boleh jadi pejabat, tapi jabatan bapak nggak boleh ditaruh di hati. Kalau ditaruh di hati, ini yang menjadi penghalang kita khusyuk, tidak bisa khusyuk dalam ibadah. Sombong kita, Pak. Islam tidak melarang orang muslim jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi birokrat, jadi ekonom, tidak dilarang. Tapi jangan jabatan-jabatan itu, kebanggaan-kebanggaan itu ditaruh di hati. Karena Allah dalam Al-Quran bilang, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang tinggi hati dan bangga diri. Allah nggak suka. Bangga diri aja Allah nggak suka. Kadang-kadang kita suka ngomong sama tetangga, alhamdulillah saya bangga banget anak saya udah lulus. Nggak, sebetulnya itu omongan benar tapi salah. Yang benar, alhamdulillah saya bersyukur anak saya sudah lulus kuliah dan sekarang sudah kerja, gajinya gede. Itu yang benar. Jangan saya bangga banget, Allah nggak suka. Ini yang membuat penghalang hijab antara kita dengan Allah. Di saat kita sholat tidak bisa menghadirkan kehusyuan akibat penyakit hati bersemayam di dalam hati kita. Makanya bersihkan hati kita, Bapak Ibu, kalau kita pengen sholat seperti sholatnya Rasulullah. Rasulullah itu khusyunya sempurna. Sayyidina Ali ditanya sama Rasulullah, wahai Ali, bisakah kamu sholat khusyuk seperti sholatku? Kata Ali, bisa ya Rasul. Sholatlah kemudian Ali jadi makmum, Nabi Muhammad jadi imam. Rokaat pertama masih khusyuk Sayyidina Ali, khusyuk beliau. Pas rokaat kedua, pandangan Sayyidina Ali tertuju kepada sorban Rasulullah yang agak bagus, yang bagus. Di dalam hati Sayyidina Ali, pengen banget saya punya sorban kayak sorban Rasulullah. Lagi sholat hatinya ngomong,
Pas selesai sholat, Rasulullah nanya, gimana sholatmu wahai Ali? Alhamdulillah ya Rasul, khusyuk, tapi rakaat pertama doang. Rakaat kedua mah saya jadi ngelihat sorbanmu yang bagus. Tuh. Jadi memang ini kebanyakan kita tidak bisa menghadirkan kehusyuan akibat hati kita banyak dikotori sifat-sifat yang tidak bagus. Sombong, takabur, bangga diri. Jadi saya bilang, bapak ibu tidak dilarang jadi orang kaya. Bahkan orang muslim memang harus jadi orang kaya. Harus jadi orang kaya, Pak. Minimal kaya hati. Ya kan? Laisal gina an kasratil arad walakinnal gina ginan nafs, kata Nabi ini. Bukan disebut orang kaya yang banyak harta. Kalau kata orang Cianjur, bruk di juru brok di pantok ngalayah di tengah imah rewei bewengen rai capeken banyak bandanya. Bukan itu kata agama yang disebut orang kaya, tapi walakinnal gina ginan nafas, yang disebut orang kaya adalah orang yang kaya hati. Mana kaya hati? Ya, Rasulullah ketika mau sholat diludahi oleh yang benci sama Islam. 3 kali beliau lewat, pas yang keempatnya selanjutnya beliau tahu bahwa orang yang meludahi Rasulullah kalau beliau mau sholat sedang sakit keras. Kalau kita pas nanya, kemana yang biasa ngeludahin saya? Sakit ya Rasul. Rasain lo, belum tahu gua kan orang soleh. Banyakan kita jadi ngomongnya tuh, Rasulullah kagak datang, Rasulullah bawa makanan, akhirnya tuh yang sakit merasa malu, masuklah dia jadi seorang muslim sejati. Itu orang kaya hati. Diomongin orang nggak sempit hatinya, dia malah bilang alhamdulillah saya dikasih pahala. Ibu banyak diomongin tetangga, kata tetangga, ibu anu nggak pantas banget, bajunya sama kulitnya kagak matching banget. Itu kata tetangganya, padahal nggak beliin baju bu dia, tapi itu mulut gatel kalau ngelihat orang sedikit apa nyentrik. Ibu bahagia, ibu dikasih pahala sama tetangga ibu, karena nanti di akhirat tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada uang perak, tidak ada uang emas, yang ada adalah amal. Kalau kita punya hutang amal, punya kesalahan, yang kita pakai bayar adalah amal soleh kita. Tidak sedikit orang ahli Quran, ahli ibadah, haji berkali-kali, umroh beribu-ribu kali, tapi dia masuk neraka akibat pahala kebaikannya dipakai membayar dosa-dosa kepada orang lain yang waktu di dunia dia belum pernah meminta maaf. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ini akhlak Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah dia punya tetangga. Kata Nabi, idza tabakhta marokotan faksir ma'aha. Jika kamu memasak sayur, banyakin apanya? Airnya, kuahnya. Buat siapa tuh airnya? Masa buat tetangga airnya doang? Ya campur, kasih dalemannya. Itu akhlak Rasulullah sampai di situ dalam bertetangga, masya Allah. Nah ini mah sama tetangga nggak pernah ketemu, padahal beda pintu doang. Padahal pulang haji umroh berkali-kali, nggak ada pernah perubahan. Padahal yang namanya haji mabrur, kata ulama, amaluhu min ba'di khairum min qabli. Yang namanya haji mabrur, Bapak Ibu sekalian, amal sesudah haji lebih baik dari sebelum haji. Itu namanya mabrur. Pelitnya hilang apa sedikit pulang haji? Kalau lebih sedikit dari biasanya berarti dia mabrur. Kalau hilang mah nggak ada yang nggak pelit, Pak. Emang pelit mah penyakit yang dibawa sejak lahir, Ibu. Ulama pelit, kiai pelit, ustadz pelit, ketua DKM pelit, pasti. Karena itu
bawaan sejak lahir. Anak kecil baru 4 bulan nih Bu, anak kecil baru 4 bulan lahir, bapaknya pengen ngedeketin emaknya, itu dia apa? Ini punya gua, kata anaknya. Bapaknya pengen juga. Itu tanda apa? Memang bakhil, pelit itu dibawa sejak lahir. Makanya dalam Quran syuhun muto, hadis Nabi syuhun muto, pelit yang ditaati itu yang membuat salasun muhlikat, 3 amalan yang membuat orang hancur. Hilang mah nggak bisa yang namanya pelit mah, kecuali Rasulullah tidak ada pelit, tapi minimal sedikit. Nah ini saya kira akhlak Rasulullah. Setelah kita pulang maulid Nabi, tetangga yang tadinya kurang harmonis, kita rajut kembali harmonisasi kita bersama tetangga. Karena ini pesan akhlak Rasulullah, Pak. Innama bu'itsu liutammima makarimal. Sungguh kata Rasul, aku diutus ke muka bumi ini untuk memuliakan, untuk menyempurnakan akhlak pribadi umatnya. Yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya baik lebih baik. Diatur sama Rasulullah. Masya Allah. Tabassumuka bi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Bu, senyum sulit apa berat? Nggak ada pilihan, kayak sulit atau berat sama-sama aja. Sulit apa ringan, Bu? Senyum. Senyum berat apa ringan? Alhamdulillah kalau ibu ringan mah. Kalau kata saya mah berat, Pak. Sebab senyum itu harus sama hati. Makanya senyum nilainya ibadah. Berat kalau kata saya. Contoh misalkan tetangga yang satu dengan tetangga yang lain pagi-pagi sama-sama di depan rumah. Yang satu lagi nyapu, yang satu lagi ngelongok ke depan. Pas dia nengok, tetangganya ngeludah. Oh bener dia benci sama gua. Pas gua nengok dia ngeludah. Akhirnya di hati, pokoknya dari semenjak sekarang gua nggak mungkin kenal lagi sama tuh orang. Pas satu ketika di satu gang yang sama, dia dari ujung sana, dia dari ujung sini, udah ngelangkah 3 langkah, yang ono udah 2-3 langkah juga, mau mundur apa? Gengsi, orang lain kagak ada. Akhirnya dilanjutin tuh, sama-sama yang kemarin udah bilang apa, gua nggak pengen ketemu lagi. Allah takdirkan ketemu dalam satu gang yang sama. Langsung jalan dua-duanya, bertemu dalam satu tempat, senyum dipaksain. Manis apa kagak kelihatannya? Pahit, Bu. Sebab senyum yang bagus itu simetris 1 senti kanan kiri. Saya ajarin, Bu. Senyum yang bagus, yang manis, simetris 1 senti ke kanan dan ke kiri. Coba Bu, coba 1 senti ke kanan ke kiri.